Jangan pukul aku. Ayah, Jangan pukul aku. ini aku, Xiao Fan, ayah. Ayah, tidak apa-apa. Ayo pulang. Ayo pergi. Pulang. Sudah kubilang. Kalau kau pergi, dengan Tuan Wang sekarang, Nyonya Tua masih bisa memperlakukan orang bodoh ini dengan baik, dan memberinya makan. Kalau tidak, kau tunggu saja orang bodoh ini mati kelaparan di jalanan. Ibu? Kumohon. Dia ayah Yifen. Aku tak bisa mengkhianati Lin Hai. Aku tak bisa mengkhianati Yifen. Keberhasilan keluarga Yi hari ini adalah berkat Lin Hai. Ibu, Diam. Itu dulu. Ini sekarang. Kalau bukan karena kau, apakah keluarga Yi akan dipandang rendah seperti ini? Bibi. Kau sudah tua. Tuan Wang mau menerimamu. Jadi bersyukurlah. Lin Lin sepupu Yevan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalianlah yang tidak tahu berterima kasih. Ibu, ini salahku. Yifen, kau sudah kembali. Ibu menderita selama ini. Aku kembali sekarang. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan ibu menderita lagi. Bajingan, kenapa kau tidak mati di luar sana? Apa? Dari nadamu, kau mau membela orang bodoh ini? Kau ingin keadilan. Benar. Aku kembali untuk mendapatkan keadilan. Kau memutuskan hubungan. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena ayahku menyelamatkan keluarga Ye, apakah kau akan berada di tempatmu sekarang? Jadi, sekarang dia sudah kecelakaan dan jadi begini. Kau akan meninggalkannya, begitu? Kurang ajar. Beraninya kau bicara pada kami. Seperti itu, apa kau punya rasa hormat kepada orang tua? Bajingan, kau tidak sopan. Kau tidak punya tata krama. Kau seharusnya pakai nama belakang ayahmu yang bodoh, Lin. Bajingan. Tak pantas bermarga Ye. Membiarkannya bermarga Ye adalah penghinaan bagi keluarga Ye. Kaulah yang tak tahu diri. Bajingan, kau berani memukulku? Berlutut. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti orang bodoh ini di kursi roda seumur hidupmu. Kurasa dia terlalu terbiasa liar di luar. Dia tidak punya sopan santun. Menyerang seseorang di depan Nyonya Tua. Nyonya Tua. Tua. Kelakuan ini. Dia jelas tidak menghormatimu. Kalau kau tidak menghukumnya dengan berat, siapa tahu masalah apa yang akan dia timbulkan di masa depan? Keterlaluan. Yevan, apa kau tidak menghormatiku, wanita tua ini? Jika kau benar-benar menganggapku nenekmu, berlututlah dan minta maaf pada Lin Lin. Kau dengar aku? Nenek sudah bicara. Minta maaf padaku sekarang. Yifen, cepat minta maaf pada Lin Lin. Dia, kakakmu. Ibu, apa haknya dia menuntut permintaan maaf dariku? Mereka terus memanggilku anak haram. Ini bukan cuma menghinaku, tapi juga menghina ayah dan ibu. Dalam hatinya, dia tidak menganggap ibu sebagai bibinya. Apa? Apa aku salah memanggilnya? Biar ku bilang. Pacarku adalah salah satu pemegang saham grup Longtang, Tuan Muda Zhou. Grup Longtang, praktis penguasa Yuncheng. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf padaku hari ini, aku akan menyuruhnya mematahkan kakimu. Seru Jiaru Tuan Muda Zhou. Nyonya Tua, semoga berkahmu seluas laut timur. Ini hadiah ulang tahun yang telah kusiapkan untukmu. Ginseng berusia seabad. Tanda hormat kecil. Tuan Muda Shu, kau terlalu baik. Linian, ada apa? Kenapa kau begitu kesal? Siapa yang menindasmu? Tuan Muda Zhou. Bajingan ini baru saja menamparku. Kau harus membelaku. Baiklah. Nah, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kuberikan kau satu kesempatan ini. Tuan Muda Xiao sudah bicara. Kenapa kau belum berlutut? Bagaimana kalau aku tidak berlutut? Kau tidak mau berlutut? Kau tahu siapa aku?
Ayahku adalah eksekutif senior di grup Longten. Kau tahu grup Longten? Mereka adalah yang teratas di Yunchan. Mereka yang menyinggung grup Longten. Praktis memohon kematian. Kenapa tidak? Kau coba juga? Yifen, kita tak bisa macam-macam dengan grup Longtang. Minta maaf pada Lin Lin sekarang juga. Kau baru saja kembali. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Ingat, berlutut dan minta maaf. Dan kata 3 kali. Sebut dirimu bajingan. Putra seorang eksekutif grup Longtang. Sangat berkuasa. Lalu, tahukah kau siapa aku? Percaya atau tidak, dengan satu kata aku bisa membuat para penguasa grup Longtengmu yang kau sebut itu lenyap dalam sekejap. Siapa yang bicara begitu sombong? Wang Chaoxian, Presiden Wang Group. Tuan Wang, tamu langka. Anak ini bicara omong kosong dan menyinggung grup Longten. Dia benar-benar tidak tahu diri. Tuan Wang, Anda tidak tahu, kan, anak ini adalah anak haram Yi Yushu. Dan si dungu itu. Benar-benar seperti bapaknya. Dia benar-benar mewarisinya. Kurasa otakmu juga tidak berfungsi dengan baik. Yosho, hidupmu benar-benar susah. Harus mengurus 2 orang bodoh ini. Kalau kau membuatku senang, kujamin kau tidak akan khawatir soal makanan atau pakaian, dan kekayaan serta kehormatan tak berujung. Bagaimana? Aku peringatkan kau. Jika kau berani menggoda ibuku lagi, aku pastikan kau mati tanpa kuburan. Bocah, kau berani mengancamku? Kau tahu siapa aku? Aku pemegang saham grup Longten. Di grup Longten kami, aku kedua setelah Ayan dan anak perempuan Lon. Aku menyukai ibumu. Adalah kehormatannya. Yosho, sekarang Tuan Wang ada di sini. Kuberikan kau satu kesempatan terakhir. Entah kau melayani Tuan Wang, atau anak ini dipukuli sampai mati malam ini. Pikirkan baik-baik. Betul. Jika kau menyetujui permintaan Tuan Wang, aku tidak akan mempersulit Lin Hai dan Hie Fan. Kalau tidak, kalian semua tidak akan meninggalkan tempat ini. Jika aku jati kau, aku pasti sudah setuju. Kau bisa menyelamatkan ayah dan anak yang tidak berguna itu, dan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa akhir. Apa yang kau ragukan? Belum terlambat untuk setuju sekarang. Kau apa? Nah, tak banyak kemampuan, tapi banyak bacot. Kau tahu apa yang terjadi saat kau melawan aku? Jangan tolak ajakan minum hanya untuk dipaksa minum hukuman. Ku bilang, selagi aku masih mood bagus, suruh ibumu melayaniku. Kalau aku senang, mungkin kau akan dapat sisa makanan. Pemborosan ruang. Apa yang kau tunggu? Cepatlah dan setujui. Mungkin Tuan Wang bahkan akan mengakuimu sebagai anak baptisnya. Ayah lagi. Yosho, meskipun kau tidak setuju sekarang, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Dan kemudian, hidup atau matinya Ayan dan anak itu, aku tidak bisa menjamin. The film was translated and narrated by M Media. Dasar sampah. Kau berani memukulku? Akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi saat kau menyinggungku. Hari ini, di depan semua orang. Aku akan melucuti ibumu. Dan benar-benar mempermalukannya. Seseorang, tangkap bocah ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona sulung dari grup. Nona muda, mengapa kau di sini? Seret dia. Patah kakinya. Nona muda, mengapa begini? Nona muda, ampuni aku. Long Ji Aoyun dari grup Longtang memberi hormat kepada Resi Kekaisaran. Resi Kekaisaran, tolong selamatkan nyawa ayahku. Penasihat Kekaisaran Daxia? Apa? Dia pengajar kekaisaran? Pengajar kekaisaran? Nona muda, kau bilang dia pengajar kekaisaran Daxia? Mustahil. Anak seorang dungu bisa jadi pengajar kekaisaran Daxia? Apa kau sudah ditipu?
Apakah kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Beraninya kau? Kau berani menghina resi kekaisaran? Kau cari mati. Aku tak berani. Nona Long. Dia benar-benar bukan penasihat kekaisaran. Dia hanya orang tak berguna. Barusan, dia hanya menyamar sebagai penasihat kekaisaran Daxia. Ini penipuan. Anda tidak boleh tertipu. Maman, apa dia pengajar kekaisaran? Bukankah kita sudah tahu, selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah di rumah keluarga Ye. Aku mencurigainya, terus-menerus menipu orang di luar. Jika dia benar-benar pengajar kekaisaran, mengapa dia tidak menyembuhkan si dungu itu? Apa yang mesti kalian lakukan di sini? Cepat seret dia keluar. Berani menipu Nona Long. Sungguh berani. Memang, Nona Long, jika Anda ingin menghukum seseorang, hukum saja si penipu itu. Kami baru saja mengusirnya dari keluarga. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Diam. Entah dia penipu atau bukan, aku lebih tahu daripada kalian semua. Sepertinya kita tidak saling kenal. Siapa bilang aku tabib kekaisaran? Resi kekaisaran. Ayahku tiba-tiba sakit parah 2 hari lalu, bahkan tabib Dewa Jin dari Yunchang. Tak berdaya, dia memberitahuku bahwa resi kekaisaran Daxia berada di rumah keluarga Ye. Tabib Dewa Jian, marganya Jian. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Jiang Tao? Sepertinya kita tidak saling kenal. Siapa bilang aku tabib kekaisaran? Nora, pengajar kekaisaran Daxia yang tabib Dewa Jian bicarakan. Tentu saja bukan dia. Siapa pengajar kekaisaran Daxia? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak punya satu pun pelayan. Ini mustahil. Aku bisa jamin, dia benar-benar penipu. Kukatakan, kita tangkap saja dia dulu. Nora, The kau film was benar-benar percaya si tak translated berguna ini and pengajar narrated kekaisaran. by M. Kurasa kau Media. pasti salah orang. Bajingan, berani sekali kau menghina resi kekaisaran. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku mohon resi kekaisaran untuk bertindak dan menyelamatkan ayahku. Aku bukan tabib kekaisaran. Kau salah orang. Nona, lihat, sudah kubilang dia bukan pengajar kekaisaran. Jika pengajar kekaisaran datang ke Yunchang, bagaimana mungkin kita tidak mendengar apa-apa? Kau benar-benar bukan resi kekaisaran. Aku mungkin bukan tabib kekaisaran, tapi aku tahu pengobatan. Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Nora, kau harus berpikir 3 kali. Kemampuan medis tabib Dewa Jiang begitu tinggi, namun dia tidak bisa menyembuhkan Direktur Lon. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Tepat, Nona Long. Kata-kata penipu. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia berani menyamar jadi penasihat kekaisaran Daxia. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Kau bukan resi kekaisaran? Di mana resi kekaisaran? Penyakit ringan ini tidak memerlukan campur tangan tabib kekaisaran. Aku sudah cukup. Kau benar-benar memiliki keterampilan seperti itu? Jika dia punya kemampuan seperti itu, babi betina bisa memanjat pohon. Nora, jangan percaya padanya. Bocah ini punya motif tersembunyi. Jangan biarkan dia mengobati Tuan Lon. Nona, Tuan Muda Yo benar. Kalau begitu, anak mereka, jika dia benar-benar punya kemampuan, kita biarkan dia mengobati si dungu ini. Jika dia menyembuhkan si dungu ini, kau adalah tabib dewa. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Nona, bagaimana menurutmu? Apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Begini, jika kau bisa membuktikan kemampuan medismu, aku akan mempercayaimu. Baiklah. Maka awasi baik-baik. Dan lihat aku. Kumohon. Yeven, apa kau benar-benar yakin tentang ini? Ibu, jangan khawatir. Aku akan menyembuhkan ayah. Dia akan bisa berdiri. Seperti orang normal. Berlagak. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, dan akhirnya membunuh si dungu ini, Enyahlah. Mati dan selesai. Watak asli bocah ini akan terungkap. Jalan buntu. Di jalan menuju alam baka, ayah dan anak bisa saling menemani. Teruslah berpura-pura. Nah, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu nanti. Lin Hai. Ada apa? Lin Hai, Nona, lihat. Sudah kubilang dia penipu. Dia membunuh ayahnya sendiri. Nah, lihat saja bagaimana aku akan membunuhmu. Nora, sudah kubilang orang ini tidak tahu obat. Dia dukun. Lihat. Dia membunuh ayahnya sendiri. Jika dia mengobati Tuan Lon, akan terlalu berbahaya. bajingan tetaplah bajingan. Untuk menipu orang, dia bahkan akan menyakiti ayahnya sendiri. Yevan, apa yang ingin kau katakan untuk membela dirimu? Seseorang, jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia, tunggu pengadilan. Omong kosong apa ini?
The film was Siapa bilang translated ayahku mati? and Aku baru narrated saja by memberinya M Media. akupuntur. Ki sejatinya sedang bersirkulasi. Aku telah menyegel 7 meridian dan 8 pembuluh darahnya. Dia hanya pingsan sementara. Dia akan segera bangun. Kau mengada-ada. Teruslah mengada-ada. Kau hanya mengulur waktu. Aku ingin melihat bagaimana kau keluar dari sini. Aku masih berpikir bagaimana cara membunuh si dungu ini. Tapi kaulah yang sangat membantuku. Terima kasih. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan meniduri ibumu dan membiarkanmu menonton. Aku akan melakukannya dengan perlahan. Perasaan itu tak akan terlupakan. Jika kau mencemari ibuku lagi, aku akan memastikan kau tak punya keturunan. Apa kau baik-baik saja? Aku akan membuatmu menderita 1000 kali lebih buruk dari ini. Given, beraninya kau memperlakukan Direktur One seperti ini? Kali ini kau mati. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mana muda. Dengan keadaan sekarang, bocah ini masih sangat arogan. Kau harus segera menjatuhkannya. Kalau tidak, jika dia lolos, akan terlalu berbahaya. Ayahmu tidak benar-benar mati. Tentu saja, dia tidak mati. Dia hidup dan sehat. Kau mengada-ada. Lanjutkan. Akan kutunjukkan bagaimana kau akan mati hari ini. Waktunya hampir habis. Awasi dia. Buka matamu. Lin Hai, kau bangun. Akhirnya kau bangun. Aku merasa seperti baru saja bermimpi panjang. Kau akhirnya bangun. Ada apa denganku? Kau tidak bodoh lagi. Kau akhirnya bangun. Lin Hai, Apa yang terjadi? Aku ingat aku mengalami kecelakaan mobil. Dan kemudian, aku tidak ingat apa-apa. sebuah keajaiban. Lin Hai benar-benar bangun. Dia benar-benar sembuh. Bodoh selama lebih dari 20 tahun. Dan begitu saja, dia sembuh. Ini tidak mungkin. Faktanya ada di depanmu. Beraninya kau meragukannya? Mohon maafkan aku, Tabib Dewa, barusan, Jiao Yun. Seharusnya tidak meragukan kemampuanmu. Tolong selamatkan ayahku. Bukannya aku tidak bisa. Tapi aku punya syarat. Tolong beritahu aku, Tabib Dewa, apapun kondisinya, selama kau bisa menyembuhkan ayahku. Bahkan jika itu berarti aku harus menikah denganmu. Aku tidak akan menolak. Nonelon, kau salah paham. Aku sudah punya tunangan. Bajingan ini. Dia mencemari ibuku. Aku harus membuatnya membayar. Di Yuncheng, grup Longtang adalah hukumnya. Mereka yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tabib Dewa, bagaimana kau ingin menangani ini? Biarkan Nona Long yang memutuskan. Mengerti? Mulai hari ini dan seterusnya, usir keluarga Wang dari grup Longtang. Usir mereka dari Yuncheng. Suamiku, setelah kecelakaanmu, meskipun kau selamat, kau bodoh selama 21 tahun. Dan kakimu lumpuh. Si Aufan, kemarilah. Lihat. Ini putra kita. Dia sudah dewasa sekarang. Namanya Yifen. Dialah yang menyembuhkanmu. Ayah, Anak baik. Maafkan ayah, nah. Selama bertahun-tahun ini, kau dan ibumu telah menderita. ayah, ini bukan salahmu. Ayo, aku akan menyembuhkan kakimu sekarang. Apa kau merasakan sesuatu? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana bisa menghasilkan panas? Ada rasa. Apakah kau ingin mencoba berdiri? Ayo, kami akan membantumu. Hati-hati. Benar-benar sembuh. Sungguh pekerja ajaib. Luar biasa. Suamiku. Kau benar-benar sembuh. The Nona film was Long. translated and Ada narrated satu by hal lagi. M Media. Apa perintahmu, Tabib Dewa? Perusahaan dia ini dulunya adalah kerajaan ayahku. Sekarang ayahku sudah pulih. Bukankah kendali seharusnya diserahkan kembali? Mustahil. Lin Hai hanyalah seorang menantu laki-laki yang tinggal menumpan. Bagaimana kita bisa menyerahkan perusahaan Yi kepadanya? Tepat. Kau mau Yi Corporation? Tidak mungkin. Kau tidak bisa memutuskan ini. Aku bisa membuat perusahaan Yi bangkrut dalam semalam. Aku juga bisa membuat perusahaan Yi
makmur dalam semalam. Mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan Yi akan berada di bawah kendali Tuan Lim. Yang lain, keluar. Siapapun yang ikut campur, tidak akan diampuni. Mona Lo, kau tak bisa melakukan ini. Korporasi ini adalah usaha seumur hidup. Memang begitu. Omong kosong. Kalau bukan karena ayahku yang meletakkan fondasi sekuat ini. Kalian semua ini. Bahkan jika diberi 50 tahun lagi, bisakah mencapai apa yang kami miliki hari ini? Jika kalian memperlakukanku dengan baik, setelah kecelakaan ayahku, aku tidak akan memperlakukan kalian seperti ini hari ini. Tapi sekarang, kalian menuai apa yang kalian tabur. Saudara Dong, aku mohon, tolong bicarakan untuk kami, tanpa korporasi Ye. Apa yang akan kami lakukan? Tolong. Nora, perusahaan Yi adalah milik keluarga Yi. Lin Hai hanyalah seorang menantu yang numpang hidup. Kau tidak bisa begitu saja menyerahkan perusahaan Yi kepada Lin Hai. Ini tidak benar. Kau pikir kau siapa? Kali ini, kita masih punya urusan yang belum selesai. Kau tidak pantas memohon untuknya. Keluar. Saudara Dong. Ye Evan, Nenek salah. Ku mohon, minta belas kasihan pada Nona Long. Jangan usir kami dari korporasi Ye. Kalian seharusnya memikirkan itu sebelumnya. Aku sudah bilang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ye. Keluar. Yushu, kemana kita akan pergi jika kita meninggalkan perusahaan Ye? Kesehatan ibu semakin memburuk. Apa kau tega melihat ibu di jalanan? Ye Fen. Mungkin. Bu, hentikan. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka yang menyebabkan ini pada diri mereka sendiri. Ini salah mereka sendiri. Ye Evan, maukah kau mendengarkan jika nenek berlutut di hadapanmu? Nona Long, usir mereka dari sini. Aku masih harus mengobati Tuan Long. Seseorang. Usir mereka. Tak perlu bilang dua kali. Kami akan pergi. Ayo pergi. Mari kita bicarakan ini. Tabib Dewa Yi, ini ayahku. Tolong, ulurkan tanganmu dan selamatkan dia. Ini bukan masalah serius. Selama aku menerapkan sedikit teknik, aku pasti bisa menyembuhkannya. Nona muda, ini pasti guru Kekaisaran Agung Daxia. Orang tua ini memberi hormat kepada penasihat kekaisaran. Tabib Dewa Jing, resi kekaisaran tidak ada di kediaman Yi. Dan yang ini, dia adalah Tabib Dewa Yi. Apa? Dia bukan penasihat kekaisaran. Nona muda, apa kau tidak sedang mengada-ada? Pemuda ini hampir tidak punya kumis dan berani menyebut dirinya Tabib Dewa. Tabib Dewa Jing, aku telah menyaksikan kemampuan medis Tabib Dewa Yi. Sungguh ajaib, benar-benar luar biasa. Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada yang salah. Nona muda, tolong jangan tertipu olehnya. Saya sudah puluhan tahun jadi tabib, dan saya belum pernah melihat orang semuda ini berani menyebut diri mereka Tabib Dewa. Orang seperti ini pastilah penipu. Kukatakan, keterampilan medismu bukan cuma kurang, tapi kau juga sangat licik. Apa kau pantas disebut Tabib Dewa? Aku telah praktik kedokteran selama beberapa dekade. Apakah aku benar-benar kalah dengan anak ingusan sepertimu? Nona muda, nyawa Tuan Long bukanlah perkara sepele. Mohon pertimbangkan kembali. Bagaimana kalau aku menyembuhkannya? Lalu apa? Anak muda, jangan terlalu percaya diri. Kesombongan seperti itu. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit Tuan Long, aku akan berlutut dan kau tahu kepadamu. Baiklah, kalau begitu minggir. Dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Baiklah. Nah, aku ingin melihat apa yang kau mampu lakukan. Beraninya kau berlagak di depanku? Jika terjadi sesuatu pada Tuan Long, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Ini adalah jarum yin yang kehidupan kematian. Satu jarum dapat menghidupkan, membalikan alam semesta, membalikan yin dan yang, maha kuasa. Long Tenfei pemilik keluarga Long. Aku tidak pernah menyangka, saat aku masih hidup, masih bisa disaksikan. Aku puntur ajaib yang melegenda ini. Kau mengenali teknik jarum yin yang kehidupan kematian? Itu berarti kau bukan tabib gadungan pengembara. Ayah, Tabib Dewa Yi, apa sebenarnya yang salah dengan ayahku? Tuan Long tidak lagi memiliki denyut nadi. Dia telah membunuh Tuan Long. Sudah kuduga.
Kau telah membunuh Tuan Long. Nona muda, tangkap dia segera. Jangan biarkan dia lolos. Tabib Dewa Yi, kau sebaiknya memberiku penjelasan yang masuk akal. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan menguburmu bersamanya. Tuan Long tidak memiliki denyut nadi. Mengapa kita masih membuang waktu dengannya? Seseorang tangkap pembunuh yang membunuh Tuan Long dan bawa dia kepadaku. Siapa bilang dia matu? Tidak ada denyut nadi, apakah itu berarti kematian? Kau bahkan mengenali jarum yin yang kehidupan dan kematian ini. Apa kau tidak tahu? Apa itu mati suri? Begitu kan? Apa yang dimaksud dengan mati suri? Hentikan omong kosongmu. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Baik. Ayah, kau baik-baik saja. Tabib dewa itu menyelamatkanku, bukan melukainya. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih, Tabib Dewa, telah menyelamatkan hidupku. Aku, Long Tongfei, berhutang nyawa padamu. Tabib Dewa, jika kau membutuhkan sesuatu, tanyakan saja. Bagaimana ini mungkin? Barusan, kau jelas tidak memiliki denyut nadi. Ketidaktahuan bukanlah kesalahanmu. Tetapi tetap bodoh adalah. Kau tak pantas disebut tabib dewa. Barusan, The film was karenamu, translated kami and hampir salah narrated menuduh by M. penyelamat Media. hidup kami. Berlututlah. Dan minta maaf kepada Tabib Dewa Yi. Tabib Dewa Yi, aku buta dan bodoh. Mohon maafkan aku. Tabib Dewa Yi, tolong beri aku kesempatan lagi. Tabib Dewa, Jiang Tua adalah teman lamaku. Dia pasti tidak bermaksud begitu. Kumohon, Tabib Dewa, maafkan dia. Karena Tuan Long telah bicara. Lupakan saja. Terima kasih, Tabib Dewa. Tabib Dewa Yi, kau menyelamatkan ayahku. Aku harusnya menawarkan diriku padamu. Tapi aku tahu kau punya tunangan. Aku tidak akan mencuri cinta orang lain. Aku penasaran. Aku putri dari keluarga Long Diuncheng. Dari segi keluarga dan penampilan, aku seharusnya tak tertandingi. Aku ingin tahu siapa yang bisa lebih baik dariku. Nona Long, kurasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga atau penampilan. Siapapun yang kusuka adalah yang terbaik. Tabib ilahi ya, kau benar. Aku agak iri padanya. Aku ingin tahu, siapa tunanganmu? Keluarga Wang. Wang Fisuan. Itu dia? Dia dikenal sebagai wanita tercantik di Yuncheng. Hanya dia yang pantas untukmu. Tabib ilahi ya, ini adalah kartu hitam tertinggi grup Longteng kami. Ini bisa digunakan di mana saja di Yuncheng. Batasnya 5 miliar. Tolong, kau harus menerima ini. Seorang tabib ajaib, Anda harus menerima kartu ini. Jika tidak, aku akan merasa tidak enak. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima kartu ini. Tuan Long, aku ada urusan, jadi aku permisi dulu. Baiklah, Aku akan mengantarmu keluar. Tabib Dewa Yi, saya juga telah membuka balai pengobatan di Yonshan. Jika Anda punya waktu, silakan datang dan beri saya beberapa bimbingan. Kita bicarakan nanti. Halo. Bantu aku dengan ini. Apakah yang ini, Tuan? Ya, Ini adalah toko merek terkenal, internasional. Barang termurahnya lebih dari 1 juta. Kau tak mampu membelinya, kan? Kau sudah mengotorinya dengan tangan kotormu. Bagaimana kami bisa menjualnya sekarang? kau pikir aku tidak mampu membelinya? Bukankah itu jelas? Lihat saja dirimu. Kau tak terlihat seperti mampu membelinya. Juga, kami akan membawakannya untukmu nanti. Kau harus mencari yang palsu daring untuk membodohi gadis muda. Apa kau tidak terlalu menghakimi? Pelayan, bawakan aku kalung terbaru kau. Tuan Muda Chen, Anda di sini. Kami baru saja mendapatkan stok baru. Saya akan mengambilkannya untuk Anda segera. Mereka berdua pelanggan. Kenapa kau begitu antusias padanya? Pelanggan juga dibagi ke dalam tingkatan berbeda untuk pecundang miskin sepertimu. Berhentilah membuang waktu kami. Xiao Ying, usir dia dari sini. Jangan merusak suasana hati Tuan Muda Chen. Bukankah itu Yifan? Wang Yuxuan sepupu Wang Feixuan. Yifan?
Kau belum mati? Yuxuan, bagaimana kau bisa kenal pecundang ini? Tuan Muda Chan, Anda tidak tahu. Ini Putra Lin Hai. Menantu idiot keluarga Ye, bahan tertawaan Yun Cheng. Kukira dia akan tumbuh menjadi idiot juga. Tanpa diduga, dia menghilang selama 10 tahun. Kukira dia mati di luar sana. Jadi kau, anak dari menantu idiot yang terkenal itu. Tak heran kau begitu lusul. Kudengar, ibumu, Ji Yosho, Chenmu tuan muda keluarga Chen. adalah wanita tercantik di Yanshan. Begitu banyak orang yang ingin bersamanya. Kenapa dia bertahan dengan seorang The film idiot was selama lebih dari 20 translated tahun? and narrated by Sungguh M sia-sia. Media. Ye Fen, kau tidak sedang mencoba membeli cincin untuk sepupuku yang sial. Wang Fixuan, kan? Wang Fixuan adalah wanita tercantik di Yanshan. Aku mendengar tuan muda yang Xiao selalu menginginkannya. Apa hubungan pecundang ini dengan Wang Fixuan? Semua ini karena dulu pernikahan yang diatur oleh kakek kami, sampah ini. Bertunangan dengan Wang Fixuan sejak lahir. Apa? Anak ini sebenarnya tunangan Wang Fixuan. Menyedihkan. Kau tak pantas bersaing dengan tuan muda yang untuk seorang wanita, keluarga yang adalah salah satu keluarga terpandang di Yuncheng, benar-benar tak tahu diri. Apa urusanmu? Aku tidak menginginkan apa yang baru saja aku pinta. Berikan aku cincin termahalmu. Apa kau tahu berapa harga cincin termahal kami? Kau bahkan tak mampu membeli yang termurah. Dan kau sok mau beli yang termahal? Sudahlah. Berhenti membuang waktuku. Adikku benar-benar menyedihkan. Kau bilang tuan muda yang mengejarnya berkali-kali, dan dia menolaknya setiap kali. Bilang dia menunggu kepulanganmu. Jika dia berakhir dengan pecundang sepertimu, seluruh hidupnya akan hancur total. Kau anak seorang simpanan. Mencoba menandingi kekayaanku? Mencoba mengungguliku? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Satu makananku saja. Lebih mahal dari gajimu beberapa bulan. Apa yang kau punya untuk menyaingiku? Ku bilang, anak simpanan. Mungkin genmu. Memang untuk kebodohan. Tuan Chen, jangan repot-repot dengan sampah rendahan ini. Orang seperti dia, selain menyombongkan diri, apa keahlian mereka yang sebenarnya? Bawakan aku cincin termahalmu. Kalau tidak, kau akan menyesal. Membuatku menyesal, kau cukup berani. Aku tak akan membawanya. Apa yang bisa kau lakukan? Pecundang. Di depan tuan muda ini, apa hakmu bersikap begitu sombong? Bahkan mengancam orang. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuat mereka menyesal. Baiklah. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Seluruh toko ini, aku beli. Semua yang ada di sini, milikku. Idiot, ku bilang, kau benar-benar punya gen orang bodoh. Saat kau terprovokasi, kau jati bodoh. Tolol tetaplah tolol. Kau bahkan tidak bertanya, berapa harganya untuk membeli toko ini. Ini, kau beritahu dia, sadarkan dia. Ini adalah toko merek, terkenal internasional. Semua yang ada di sini bernilai setidaknya 5 miliar. Bodoh. Apa kau dengar dengan jelas? Masih mau beli tokonya? Kenapa kau tak kencing dan lihat? Apakah kau punya kemampuannya? Kau bicara. Kukira ada yang kentut. Kau berani menghinaku? Bajingan, kau berani menghina pacarku? Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Chen? Kau cari mati. Minta maaf sekarang juga. Atau aku akan memanggil keamanan, menindihmu ke tanah, dan menghajarmu sampai pingsan. Idiot. Kau dengar aku? Berlututlah. Lebih baik lagi, tampar dirimu sendiri 10 kali, keras. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Ini semakin parah. Keterlaluan. Tuan Chen, Anda harus mendukung saya. Bodar, ku berimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu, mematahkan kakimu, membuatmu jadi cacat. Merangkak keluar dari mall ini. The film was Keamanan, translated hajar orang ini. and Beri dia narrated by pelajaran. M Media. Biarkan Tuan Chen melampiaskan amarahnya. Siapa yang membuat masalah di sini? Manajer. Orang ini. Dia berani menyinggung Tuan Chen. Aku akan meminta keamanan.
Memberinya pelajaran. Anda manajernya kan? Ya, Tentang insiden hari ini, jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, lain kali, saya tidak akan kembali. jangan khawatir, Tuan Chan. Saya akan pastikan Anda puas. Kau ini apa? Membuat masalah di tempatku? Apa kau ingin mati? Kusarankan kau, segera minta maaf pada Tuan Chan. Mohon pengampunannya. Membuatku berlutut. Kau tidak layak. Masih keras kepala juga. Kesabaranku mulai habis. Jika kau tidak berlutut hari ini, percayalah, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Aku akan membuatmu berlutut. Tunggu sebentar. Kalian berdua sebaiknya pikirkan baik-baik. Toko ini akan berganti pemilik. Jika kalian berdua melakukannya sekarang, aku akan membeli toko ini. Dan hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat kalian. Membeli tokomu? Anak muda, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Aku punya caranya. Oleh karena itu, aku punya nyali. Idiot, kau tetap idiot. Bahkan sekarang, kau masih berlagak sok jago. Kau ingin membeli tokomu? Apa kau punya kemampuan? Katakan saja, kau jual atau tidak. Manajer, tokomu bernilai 5 miliar. Setuju saja untuk menjualnya kepadanya. Lihat apakah dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jika dia tidak bisa, kusarankan, kita lucuti dia dan gantung dia di mal. Biarkan dia dipermalukan. Diyunceng selamanya. Bagus. Itu ide yang bagus. Biarkan dia belajar. Apa artinya jangan menantang maut? Jangan bermain api, kalau tak mau terbakar. Baiklah kalau begitu, selama kau bisa menghasilkan 5 miliar, toko saya adalah milikmu. Mari kita bertaruh. Jika aku bisa mendapatkan ini, kau berlutut saja dan tampar dirimu sendiri. Sambil menyebut dirimu bodoh. Baiklah, bagaimana kalau kau tak mampu membelinya? Jika aku tidak mampu membelinya, aku akan menyerahkannya padamu. Bagus, aku JNJA padamu. Aku tunjukkan kehancuranmu hari ini. Kalau begitu cepat keluarkan. Aku tidak sabar untuk mempermalukan pecundang ini. Kartu ini berisi 5 miliar. Gesek saja. Kartu hitam tertinggi. Ini, Apa? Bagaimana mungkin kau punya kartu hitam tertinggi grup lonteng? kartu hitam tertinggi ini. Kudengar, batas tertingginya adalah 5 miliar. Dan hanya ada 3. Aku belum pernah dengar ada orang di luar grup lonteng yang memilikinya. Sudah kuduga, kartu ini palsu. Atau pecundang ini The film mencurinya. was translated and Kartu hitam narrated by tertinggi M ini Media. pasti palsu. Tidak mungkin anak ini berani mencuri kartu hitam tertinggi grup lonteng. Masuk akal. Sudah kubilang pecundang ini tidak akan berani membuat klaim sebesar itu tentang membeli toko ini. Setelah semua ini, dia mengeluarkan kartu palsu untuk membodohi kita. Kukatakan, apa kau pikir? Dengan mengeluarkan kartu hitam tertinggi palsu, kau bisa mengintimidasi kami? Aku benci. Apa kau pikir kami begitu naif dan mudah dibodohi? Aku merasa kalian benar-benar menggelikan. Kau bahkan belum menggesek kartunya. Dan kau sudah yakin itu palsu. Kau benar-benar keras kepala dan bodoh. Manajer, ayo, gesek untuknya. Aku ingin lihat, apakah kartu palsu ini benar-benar bisa menghasilkan 5 miliar. Gesa. Gesa, berhasil. Benar-benar ada 5 miliar di dalamnya. Berhasil. Ya. Lihat. Ini. Baiklah. Kartunya sudah digesek. Uangnya sudah sampai. Toko ini milikku sekarang. Kau pasti mencurinya. Oh ya? Kau berani mencuri kartu hitam tertinggi grup lonteng? Kau mati. Dasar sampah tak berharga, beraninya kau mencuri kartu hitam grup lontang. Tuan Chan, segera hubungi polisi. Kali ini, kita bahkan tidak perlu mengangkat jari. Pecundang ini akan mati dan dikubur. Aku tidak mencuri kartu ini. Nona Long Jiaoyun memberikannya padaku. Jika kau tidak percaya, aku akan memanggilnya sekarang. Ini semakin konyol. Nona Long yang memberikannya padanya? Apa status Nona Long? Dan apa statusmu? Apa dia kenal kau? Baiklah, hubungi dia.
Coba kulihat. Bisakah kau mengundangnya ke sini? Aku di perhiasan Tianlan. Mereka bilang aku mencuri kartu hitam itu. Ke sini. 5 menit. Kuberimu waktu 5 menit. Aku ingin lihat. Bisakah kau mengundang Nona Long? Tuan Muda Chen, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengundang Nona Long, kan? Kupikir, dia hanya mengulur waktu untuk menjilat. Sebaiknya, tangkap dia sekarang. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Tunggu sebentar. Aku sudah bayar. Toko ini milikku sekarang. Kau bukan manajernya, aku. Kau harus ditangkap. Masih berpura-pura bahkan saat kau akan mati. Diam. Kau juga dipecat. Keluar. Beraninya kau memecatku? Kau pasti benar-benar bangkrut. Apa kau terburu-buru untuk mati? Halo, Nona Long. Saya, Chen Mu dari grup Chen. Tabib ilahi ya. Siapa tadi yang mempertanyakan kartu hitam tertinggimu dan bilang itu dicuri? Itu mereka. Kartu hitam tertinggi tabib ilahi ya, diberikan kepadanya olehku secara pribadi. Ada masalah dengan itu? Beraninya kau bertanya. Nona Long Tian, apakah Anda benar-benar memberinya kartu hitam itu? Dia hanya anak dari The orang film bodoh was keluarga Ye. translated and Statusnya narrated rendah. by M Media. Anda putri C.E. Olong. Benar. Dia pasti sudah menipumu. Jangan tertipu. Siapa kau sebenarnya? Hingga mempertanyakan tabib ilahi. Kau cari mati. Tabib dewa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Jika kau berani tidak menghormati tabib ilahi lagi, aku tidak akan sopan. Baiklah. Sekarang semuanya sudah jelas. Dan, kita punya kesepakatan. Jika aku membeli toko ini, kau akan berlutut, menampar dirimu sendiri, dan menyebut dirimu idiot. Berlututlah. Jangan sombong. Aku tuan muda grup Chen. Kenapa aku harus berlutut? Tabib ilahi menyuruhmu berlutut. Jadi berlututlah. Kalau tidak, keluargamu Chen tidak akan ada lagi. Hancurkan grup Chen sepenuhnya. Nona Long, ampuni aku. Aku akan bersujud dan meminta maaf padanya sekarang juga. Keluarga Chen yang remeh. Berani sekali bersikap begitu sombong. Tabib ilahi ya, bagaimana kau ingin menghadapinya? Kau begitu sombong sebelumnya. Sekarang kau menyedihkan. Nona Long, lenyapkan keluarganya. Dalam sehari, keluarga Chen akan benar-benar bangkrut. Enyahlah dari. Hai, manajer toko. Kau buka untuk bisnis. Setiap orang yang masuk haruslah pelanggan. Kau menilai buku dari sampulnya. Kurasa, toko ini tidak bernilai 5 miliar. Jadi, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, aku akan membeli tokomu seharga 500 juta. Kedua, gue bakal masukin lo ke daftar hitam dunia bisnis. Dan mutusin semua sumber keuangan lo. Tidak, tabib ajaib. Aku salah. Ini, tolong kasihani. Toko saya ini, bukankah 500 juta terlalu rendah? Lalu kau akan masuk daftar hitam. Tidak, 500 juta ya, 500 juta. Jangan ganggu mata pencaharian saya. Lo, pergi dari sini, sekarang. Mulai hari ini, kamu jadi manajer toko ini. Ambilkan aku cincin berlian terbaik tokomu. Baik, Tuan Yi, saya akan segera mengambilnya. Aku sangat iri pada Putri Xuan. Kuharap suatu hari nanti seorang pria akan melamarku dengan cincin berlian sebesar itu. Itu akan sempurna. Nona Long, kamu putri Tuan Long. Orang-orang yang ngejar kamu, bahkan nggak bisa bikin perusahaan. Minimal harus ada 1 peleton. Orang-orang itu, semuanya pecundang. Bagaimana mungkin mereka menarik perhatianku? Kalau begitu, kuharap lamaranmu berhasil. Tuan muda yang datang melamar hari ini. One Tigan Ayah One Fix One. Bagi keluarga Wang, ini adalah kesempatan besar untuk naik derajat. Kau harus memanfaatkannya.
Ayah, sudah kubilang, Wang Fixuan tunangan Dievan. aku tidak akan menikahi siapapun selain Kak Xiaofan. Anak orang bodoh. Apa bagusnya dia? Selain itu, dia telah hilang selama 10 tahun. Yun Julan ibu Wang Fixuan. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup? Kubilang padamu, masa muda seorang gadis hanya sebentar. Jangan sampai terlewatkan. Bahkan jika Yevan kembali, aku tak akan mengizinkanmu menikah dengannya. Anak seorang idiot. Tidak pantas untuk putriku. Zuan. Kak Xiaofan, Aku kembali. akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga kangen kamu. Kelakuan macam apa ini? Paman. Tolong jangan marah. Aku kesini hari ini untuk melamar. Ini hadiah untuk kalian berdua. Dan minuman kerasnya. Ini mau teh 20 tahun. Teh ini juga teh berusia 100 tahun. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kembali ke ayah IOTM. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? Ini adalah tanda ketulusan hati Kak Xiaofan. Siapa yang menginginkan ketulusannya? Hanya karena dia ingin menikahimu. Biar ku bilang, Xuan kita adalah wanita tercantik di Yuncheng. Orang-orang yang ingin menikahinya sangat banyak. Hanya kau, anak orang bodoh. Bahkan jika kau mengantre, tidak akan sampai giliranmu. Kau tidak pantas menikahi putriku. Tuan muda yang datang melamar hari ini. Jangan jadi pengganggu. Ambil barang-barangmu dan keluar. Paman. Bibi. Aku dan Zuan sudah tunangan. Dan kita sudah di usia untuk menikah. Kalian berdua. Ingkar janji. Pernikahanmu, kami tidak pernah menyetujuinya. Dulu, orang tua itu juga bilang. Pokoknya, kedua orang tua itu sudah tiada sekarang. Pernikahan Xuan, terserah kita. Jika putriku menikahi anak seorang idiot, keluarga Wangku akan menjadi lelukan terbesar di Yunchen. Pernikahanmu sekarang dibatalkan. Ayah keterlaluan. Aku dan Kak Xiaofan tumbuh bersama. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Selain Zuan, aku tak butuh siapapun. Kau pikir kau bisa menikahinya hanya dengan mengatakannya apa yang kau punya? Biar ku bilang. Mereka yang mengejar Xuan kita bernilai setidaknya 1 miliar di Yuncheng. Teh dan arak murahan itu kau pikir cukup? Dan kau pikir kau bisa menikahi Xuan kita? Kau pikir kau pantas? Kau tidak layak. Aku tak butuh apapun dari Kak Xiaofan. Asal dia mencintaiku. Sudah cukup, tutup mulutmu. Lihat ambisimu yang menyedihkan. Biar ku bilang, di dunia ini, uang baru punya hak bicara tentang perasaan. Tanpa uang, apa yang kau bawa? Kita bahkan tak usah bicara tentang tuan muda yang, bahkan para tuan-tuan yang melamar sebelumnya, menawarkan mahar puluhan juta. Paman. Coba aku tanya. Berapa yang harus kukeluarkan untuk menikahi Xuanmu? 1 miliar. Tanpa 1 miliar, kau bisa melupakan menikahi putriku. Ayah tahu Kak Xiaofan tidak mampu sebanyak itu. Bukankah ayah sengaja mempersulitnya? Aku sengaja mempersulitnya. Aku ingin dia mundur. Apakah 1 miliar banyak? Jika tuan-tuan lain tahu, maharnya hanya 1 miliar. Bukankah mereka akan berebut untuk melamar? Paman. Kamu menikahkan putrimu, bukan menjualnya. Lagi pula, apa seserahan? Sekarang keterlaluan begini? Siapa yang menjual putri mereka? Biar ku bilang, kalau kau mampu, bayar. Kalau tidak bisa, pergi sana. Jika kau tak mampu, orang lain bisa. Tuan muda yang akan segera datang. Jangan membuat keributan di sini. Ini tidak akan terlihat bagus. Keluar. Aku akan membayar 1 miliar itu. Tuan muda yang ada di sini. Silakan duduk. Ayo. Paman. Aku di sini hari ini Yang sial tuan muda keluarga ya. khusus untuk meminang putrimu. Bagus. Paman. Ini adalah villa di Panyun Mountain Resort. Senilai 30 juta. Ini adalah giok rui hijau kekaisaran kualitas terbaik. Senilai 15 juta. Senilai 15 juta. Ini adalah kalung berlian yang dirancang oleh master terkenal internasional. Disebut langit penuh bintang. Senilai 10 juta. Selain itu, ada juga mahar 1 miliar yang paman sebutkan sebelumnya. Asalkan paman bersedia memberikan Xuan kepadaku, semua ini akan menjadi milikmu. Tuan muda yang, Anda sungguh murah hati. Xuan akan beruntung menikah denganmu. Ya. Benar. Aku setuju. Namun, ada seekor kodok
yang ingin memakan daging angsa dan menolak untuk pergi. Nah, kusarankan kau untuk menghilang dari pandanganku dalam 3 detik. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku dan Suan-Suan sudah tunangan. Kamu yang seharusnya pergi. Orang miskin yang bahkan tak mampu membayar mahar 1 miliar. Tidak pantas untuk Suan-Suan. Sebelum aku kehilangan kesabaranku, keluarlah. Siapa bilang aku nggak bisa? Cuma aku pikir, Suan-Suan itu nggak ternilai harganya buatku. Kita nggak seharusnya bicara soal harga. Kamu menghinanya. Kau hanya omong kosong. Masih belum bisa menunjukkannya. Karena kau tidak mau pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seseorang, usir bocah ini. Kak Xiaofan, Nggak apa-apa. 2 berandalan ini nggak bisa apa-apain aku. Minggir. Jangan sampai terluka. Kau cukup sombong. 2 orang ini tampak seperti pakar kelas 1. Sebaiknya kau berlutut dan mohon ampun pada Tuan Muda Yang. Pergi sendiri. Dan hindari pemukulan. Paman benar. Kedua pengawalku adalah para ahli. Jika kau tak ingin dipukuli, maka berlututlah dan mohon ampun. Kalau begitu pergi dari sini dan berhenti mengganggu Suan-Suan. Banyak bacot. The film was translated Kalau mau berantem, and ya narrated berantem. by M Media. Baiklah. Nah, kau sedang mencari mati. Maka jangan salahkan aku. Tangkap dia. Jangan ampuni. hati-hati. Jadi ini yang namanya pakar kelas 1. Menurutku mereka sampah. Kak Xiaofan, kau sungguh hebat. Tuan Muda Yang. Sekarang giliranmu. Nah, aku peringatkan kau jangan main-main. Aku Tuan Muda keluarga Yang. Keluarga kelas 1 di Yuncheng. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau tak punya tempat di Yuncheng. Ye Fan, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Yang. Jika keluarga Yang marah, keluargamu Ye akan benar-benar tak punya tempat di Yuncheng. Jadi itu keluarga Ye. Keluarga Ye yang hina. Berani menyentuhku? Percaya atau tidak, aku bisa. Di sini, saat ini juga, membuat bangkrut keluargamu Ye, Tuan Muda. Anda tidak tahu kan? Dia putra menantu bodoh keluarga Ye. Putra seorang menantu bodoh. Berani menyentuhku? Lepaskan aku. Kalau begitu, batalkan pertunanganmu dengan Suan-Suan. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Ye Fan, lepaskan dia. Jika Tuan Muda yang terluka di kediaman Wan itu tidak menghormatiku, pernikahanmu dengan Suan-Suan akan batal. Paman. Tadi Paman minta mahar 1 miliar. Yang Xiao ini nawarin lebih dari 1 miliar. Kalau sekarang aku kasih 2 miliar. Paman setuju pernikahan kita. Apa katamu? Kau akan memberi 2 miliar? Kau putra menantu bodoh. Sanggupkah kau? Bawa wanita itu bersamaku. Kau tak pantas untuk ini. Bisakah kau menghasilkan 2 miliar? Kau punya 2 miliar? Tunjukkan pada kami kalau begitu. Kak Xiaofan, jangan menyombongkan diri. Bahkan jika kau bangkrut, aku tetap akan menikahimu. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan 200 juta, aku akan membiarkan Suan-Suan menikah denganmu. Baiklah. Kalau aku beneran kasih 200 juta, Paman setuju. Dan enggak ingkar janji. Sama sekali tidak. Kartu ini isinya 4 miliar 995 juta. Kalau Paman setuju pernikahan ini, seluruh isi kartu ini buat Paman. 5 miliar. Kau tidak bercanda kan? Apakah ini dari Bank Langit dan Bumi? Beneran? Cek aja. Mencoba membodohiku? Aku akan memeriksanya sekarang. Benar-benar ada 5 miliar. Ini tidak mungkin. Kau anak orang bodoh. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Seluruh aset keluargamu Ye digabungkan. Bahkan tak lebih dari 1 miliar. Kenapa? Buktinya ada di depan mata.
Ingkar Janye. The film was translated Nah. and narrated by M Media. Apakah kartu ini benar-benar milikmu? Ini, kartu hitam tertinggi grup Longten. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Bicaralah. Apa kau mencurinya? Kau menggunakan kartu Turian sebagai mas kawin? Jika grup Longtang mengetahuinya, itu akan melibatkan Paman Wang. Yevan, apa maksudmu dengan ini? Apa niatmu? Jika kami tidak membiarkan Xuan menikah denganmu, kau akan mencelakai kami, begitu? Xuan, lihat warna aslinya, benar kan? Xuan, Tidak apa-apa, Paman, Bibi. Keluarga kami yang selalu bermitra dengan grup Longten. Aku akan menelepon Nona Long sekarang dan memintanya datang. Kau bocah, kau berani mencuri kartu hitam tertinggi grup Longten? Kau mati. Kak Xiaofan, kartu ini tidak benar-benar dicuri. KAN, kembalikan segera. Lihat siapa yang mati kalau Nona Long. Sampai di sini. Masih keras kepala saat ajal sudah dekat, kau tunggu. Nona Long, saya Yang Xiao dari grup Yang. Saya telah menemukan seseorang yang mencuri kartu hitam tertinggi. Orang itu saat ini berada di kediaman Wang. Kami telah menahannya. Cepat datang. Nona Long bilang, dia ada di dekat sini dan akan segera tiba. Lalu, kita lihat, apakah kau masih sekeras itu? Tuan Yang, saat Nona Long tiba, tolong sampaikan sepatah kata yang baik untuk kami. Kami tidak ada hubungannya dengan bocah ini. Tidak tahu apa-apa tentang kartu hitam tertinggi. Kami benar-benar tidak tahu. Jangan khawatir, Paman dan Bibi. Nanti, kita akan menjadi keluarga. Aku akan menyampaikan sepatah kata yang baik untuk kalian. Pelakunya adalah bocah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Bagus. Kenapa kau masih berdiri di sebelah bocah itu? Nona Long akan segera tiba, dan dia akan mengira kau bersamanya. Aku tidak. Aku percaya Kak Xiaofan. Dia tidak akan mencuri apapun. Jangan tertipu oleh bocah ini. Jika Nona Long menyalahkanmu, kau juga akan terlibat. Kemarilah, cepat. Tuan Muda Yang. Kamu yakin banget aku yang nyolong kartu ini? Gimana kalau kita taruhan? Taruhan? Apa yang kau pertaruhkan denganku? Kita taruhan. Apa Nona Long bakal nampar? Mukaku? Atau mukamu pas dia datang nanti? Konyol. Kau seorang pencuri. Pantas bertaruh denganku? Apa? Takut? Siapa bilang aku takut? Baiklah. Kita taruhan kalau begitu. Gimana kalau aku kalah? The Aku film was bakal pasrah sama translated keputusanmu. and narrated by M Juga. Media. Pertunanganku sama Zuan batal mulai hari ini. Tapi kalau kamu kalah, kamu pergi dari sini sekarang juga. Dan kamu nggak boleh ganggu Zuan lagi. Dan semua seserahan yang kamu bawa, tinggalkan semuanya di sini. Buat pamanku dan bibiku. Berani? Kak Xiaofan, Jangan khawatir. Kamu sayangku. Aku nggak akan pernah mempertaruhkanmu dalam taruhan. Bagus. Aku terima. Tapi kukatakan padamu, aku pasti menang. Mulai sekarang, Zuan akan menjadi wanitaku dan milikku seorang. Jangan ngomong Gen. Bakal sakit. Kalau ditampar. Kau pencuri. Beraninya kau berbicara begitu lancang di sini? Kau juga. Aku hanya tidak mengerti. Apa bagusnya? Anak seorang idiot? Apa yang membuatmu begitu setia padanya? Tuan Muda Yang, begitu banyak wanita ingin menjadi miliknya, tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Tuan Muda Yang datang untuk melamar hari ini, dan kau tidak senang. Apa yang kau pikirkan? aku dan Xiaofan saling mencintai. Tidak peduli seberapa baik Tuan Muda Yang. Aku tidak peduli. Lagi pula, bukankah Tuan Muda Yang sudah cukup banyak main perempuan? Jika ayah ingin aku menikah dengannya, lebih baik aku mati. Omong kosong. Seseorang sehebat Tuan Muda Yang memiliki beberapa wanita yang menempel padanya adalah hal yang wajar. Beraninya kau mengancam akan mati? Apa kau punya rasa hormat? Apa masih ada aku, ayahmu? Zuan adalah cinta sejatiku. Aku nggak akan biarin kalian menyakitinya. Kalau bukan karena kamu ayahnya, cuma gara-gara tamparan barusan, aku beneran berani motong tanganmu. Kau sudah keterlaluan. Kau masih ingin memotong tanganku? Kau bahkan belum menjadi menantu keluarga Wang kami. Beraninya kau begitu sombong. Jika Xuan kita ingin menikah denganmu, bukankah kau harus membunuh kita semua? Dia sudah diambang kematian. Biarkan dia sombong sementara. Betapa sombongnya dia sekarang. Dia akan sengsara nantinya. Kaulah yang berada di ambang kematian. Aku sebenarnya ingin tetap rendah hati.
Tapi kalian bertiga telah berulang kali menantang batas kesabaranku. Jangan memaksaku terlalu jauh. Aku sangat takut. Jadi bagaimana jika aku memancingmu? Bukankah kau hanya jago berkelahi? Ada banyak petarung yang baik di grup Long Ten. Semua orang di sekitar Nona Long lebih cakap daripada orang-orangku yang tidak berguna ini. Bisakah kau mengalahkan mereka? Sekarang berlutut dan mohon ampun. Mungkin. Demi Zuan Zuan, aku akan menyampaikan sepatah kata yang baik untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Ya, tuan muda yang benar. Cepat berlutut. Mohon ampun pada tuan muda ya, supaya kau tidak mati. Di dunia ini, selain orang tuaku, aku hanya berlutut pada satu orang. Tapi kalian tidak pantas. Kau cukup sombong, nak. Bagus. Cukup gila. Nah, aku memberimu kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, tidak ada yang bisa kulakukan. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau cari mati. Nah, apa kau dengar itu? Nona Long bilang kau mencari mati. Nona Long, Anda di sini. Bocah ini mencuri kartu hitam tertinggi. Anda Nona Long, bocah ini menggunakan kartu hitam curian sebagai hadiah pertunangan untukku. Kami benar-benar tidak berani menerimanya. Jadi kami mengundang Anda kemari. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang kami. Tuan muda yang dapat bersaksi. Ya, itu semua perbuatan bocah ini. Nona Long, dia berani mencuri kartu hitam tertinggi. Dia benar-benar tidak menghormati Anda. Dia harus dihukum berat. Siapa yang ingin kau hukum? Tentu saja. Hukum dia. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jelaskan. Hukum siapa? Nona Long, tolong berhenti memukulku. Orang yang mencuri kartu hitam tertinggi adalah dia. Kenapa kau masih memukulku? Kau salah orang. Betul, Nona Long. Jika tuan muda yang tidak menemukannya lebih awal, anak ini akan menghabiskan semua uang di kartu hitammu. Kau yang akan menderita kerugian. Keluargamu Wang benar-benar punya mata tapi tak bisa melihat. Tabib Ilahi menjadi menantu keluargamu Wang. Sungguh merupakan penghinaan baginya. Nona Long, apa maksudmu? Tabib Ilahi sangat berbakat. Dia menyelamatkan nyawa ayahku. Kartu hitam tertinggi miliknya diberikan kepadanya secara pribadi olehku. Dia memberikannya padamu, dan kau benar-benar menolaknya. Sungguh menggelikan. Apa? Kartu itu diberikan kepadanya olehmu? Tidak mungkin. Dia hanya anak orang bodoh. Bagaimana mungkin? Dia seorang tabib dewa? Kurang ajar. Kau berani menghina Tabib Ilahi ya? Akan kupecahkan mulutmu. Nona Long, dia benar-benar anak orang bodoh. Dalam gennya, ada sifat kebodohan. Bagaimana mungkin dia seorang tabib dewa? Jangan tertipu olehnya. Baiklah, Nona Long, apakah dia punya keahlian atau tidak? Aku yang paling tahu. Tabib Ilahi menyembuhkan ayahku. Dan menyembuhkannya sepenuhnya. Kau bilang dia tidak terampil. Maksudmu? Kesembuhan ayahku juga palsu. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Ku bilang padamu. Menyinggung Tabib Ilahi ya? Sama saja dengan menyinggung grup Long Ten kami. Terutama keluargamu Wang. Tabib Ilahi menyukai putri keluargamu Wang. Itu suatu kehormatan bagimu. Kau masih berani mempersulit keadaan? Siapa yang memberimu nyali? Nona Long, aku sungguh tidak tahu hubungannya denganmu. Saya mohon kepada Anda. Tolong jangan mempersulit keluarga Wang kami. Entah sulit atau tidak. Tergantung pada keinginan Tabib Ilahi ya. Yevan. Tolong mohon pada Nona Long untukku. Paman, Anda pasti salah orang. Aku hanya anak orang bodoh. Tidak kompeten. Zhuang Xuan, kau bujuk dia. Ayah. Kalau begitu pernikahanku dengan Xiao Fan. Aku setuju. Aku benar-benar setuju. Kali ini, jangan ingkar janji. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Jika aku mengingkari kata-kataku, semoga aku mati dengan mengerikan. Nona Long, karena mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Mengapa tidak? Kita berhenti mengincar keluarga Wan? Aku tentu saja harus memberi hormat pada Tabib Ilahi ya. Karena Tabib Ilahi ya telah memohon untukmu, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Terima kasih, Nona Long. Tuan muda yang, kita punya taruhan. Lihat wajahmu, semuanya bengkak. Kau menyerah atau tidak? Jangan sombong. Jika bukan karena Nona Long yang mendukungmu, kau ini apa? Berani sekali kau menghina Tabib Ilahi ya? Bagus. Aku menyatakan.
Mulai hari ini dan seterusnya, semua kerjasama antara grup Longtang dan keluarga yang The film was akan dihentikan, translated dan keluarga and yang akan narrated dimasukkan by ke daftar hitam M-Media. permanen. Aku ingin melihat siapa yang berani berbisnis dengan keluarga yang sekarang. Keluarga yang bersiaplah untuk angkat kaki dari Yun Cheng. Nona Lon, aku salah. Tolong jangan masukkan keluarga yang ke daftar hitam. Kalau tidak, keluarga yang kami benar-benar tamat. Bukankah kau sangat arogan barusan? Kenapa sekarang tidak arogan? Tuan Muda Ye, aku salah. Tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Mulutku lancang. Kau pantas mati. Tapi kenapa aku harus membelahmu? Aku beri kau 3 detik. Untuk pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Bahkan jika keluarga yang bangkrut, kami akan menyeretmu ke neraka bersama kami. Siapa yang memberi keluarga yang nyali untuk menindas anakku? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Tuan Lin, Bagaimana kalau begini? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku, Lin Hai, pewaris klan Lei dari Xiong-Yuan. Aku datang ke sini hari ini untuk pernikahan anakku, Yi Fan. Ini adalah hadiah lamaran untuk keluarga Wang. Total 3 miliar. Ini untuk calon menantuku, Zhuang Xuan. Jika Zhuang Xuan menjadi menantuku, maka kau akan menjadi presiden grup Shanglin, anak perusahaan grup Lin, dengan aset bernilai ratusan miliar. Ketua Lin, aku tak menyangka kau ternyata pewaris klan Lin dari Zhongyuan. Klan Lin di Zhongyuan itu luar biasa kaya. Nilai pasar mereka melebihi 5.000 miliar. Grup Longtang kami hanya mendekati 1.000 miliar. Ya, 20 tahun yang lalu, aku bertemu Ibu Xiaofan. Saat itu aku tahu bahwa klan Lin tidak akan menyetujui aku menikahi Yosho. Jadi aku menyembunyikan identitasku dan membangun kekayaan keluarga Ye bersama Yosho. Kami bekerja keras bersama. Lalu sesuatu terjadi, dan aku mengalami gangguan mental selama 20 tahun. Ayah, apa yang ayah katakan itu benar? Aku sangat menyesal. Tahun ini, tidak memberitahu ibumu lebih cepat identitas asliku. Kalau tidak, ibumu tidak akan menderita begitu banyak. Tuan Lian, ini mertua. Sebelum kau tiba, kami sudah setuju untuk pernikahan Xiao Fam dan Zhuang Xuan. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Aku selalu bilang anak Yifen ini pasti akan mencapai hal-hal besar. Ibu, bukan itu yang ibu katakan tadi. Anakku sayang. Baiklah. Karena kalian berdua setuju. Bagus sekali. Zhuang Xuan, kontrak ini ambillah. Jadilah menantu perempuanku, Lin Hai. Tidak boleh terlalu buruk. Xuan, ambil cepat. Ini niat baik ayah, simpan saja. Terima kasih, ayah. Bagus. Kau baru saja bilang, kau ingin menyeret keluarga Ye ke neraka bersamamu. Apakah keluargamu yang pantas, pelayan Lian? Biarkan keluarga yang hancur hari ini. Baik, kepala keluarga. Nona Long, atas bantuan Anda terakhir kali, terima kasih banyak. Jika memungkinkan, Grup Liu dan Grup Longten dapat mengembangkan kolaborasi yang lebih mendalam. Apakah Anda Film was tertarik? translated Ketua Lin, and Anda terlalu baik. narrated by M-Media. Bekerja sama dengan grup Lin akan menjadi suatu kehormatan bagi grup Longtang saya. Bagus, kalau begitu lain hari, saya akan mengunjungi Grup Longten secara pribadi untuk membahas kolaborasi. Ya. Saudarawan, pernikahan Xiao Fam dan Zhuang Xuan. Kita harus segera menetapkan tanggalnya. Saya ingin mereka segera menikah, agar kita bisa segera memiliki cucu. Ya, semuanya terserah pengaturan Anda. Bagus. Kalau begitu saya permisi dulu. Hati-hati. Xuan, aku juga akan pergi sekarang. Aku akan menemuimu nanti. Ya, Ayah, apa yang sebenarnya terjadi dengan kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu? Kurasa itu bukan kecelakaan. Ini benar-benar bukan kebetulan. Tapi itu tidak masalah sekarang. Saya sudah pulih sepenuhnya. Yang saya inginkan sekarang adalah melindungi ibumu. Dan jangan pernah membuatnya menderita lagi. Jangan khawatir, ayah.
Dengan aku di sini, tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Dengan klan Lin berkuasa di Xiangyuan, beberapa orang dapat menjadi ancaman bagi kita. Anda bisa tenang tentang itu. Kau harus kembali dan bersama Fixuan. Saya masih harus kembali dan menjelaskan kepada ibumu tentang identitas saya. Jiang Tao, tolong selidiki kecelakaan mobil yang melibatkan pewaris keluarga Lin tahun lalu. Saya tidak memikirkan itu. Si bodoh ini. Tidak. Saudara Lin ini benar-benar memiliki latar belakang yang bergengsi. Xuan kita punya selera yang bagus. Jika bukan karena kegigihan Xuan, kita hampir melewatkan kesempatan emas seperti itu. Apa itu keluarga Yang? Dibandingkan dengan keluarga Lin, mereka bukan apa-apa. Bahkan jika Kak Xiaofan tidak punya uang, aku tetap akan menikah dengannya. Sekarang kita sudah terikat dengan keluarga Lia. Keluarga Wang dapat memanfaatkan ini dan menjadi keluarga papan atas di Yunchan. Apakah kau tahu tuan muda ini akan datang? Xiang Jun, tuan muda keluarga Xiang Yunchan. Tersenyum begitu bahagia. Siapa kau? Bagaimana kau masuk ke kediaman Wang? Tentunya, kau adalah Wang Fixuan, wanita tercantik di Yunchan. Melihatmu hari ini, kau benar-benar cantik dan berbakat, anggun dan menawan. Dari mana datangnya orang gila ini? Mengamuk di sini lagi. Keluar. Wang Fixuan, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah wanita tuan muda ini. Ikuti aku. Dan aku akan membuat keluargamu makmur. Jika tidak, itu hanya bisa dihancurkan. Apa yang ibu lakukan? Kau gila. Seseorang, usir dia. Siapa kau? Siapa aku? Bukan urusanmu. Wang Fixuan, aku akan bertanya padamu. Maukah kau melayani tuan muda ini? Suruh ibumu melayanimu. Kak Xiaofan, Xiaofar, anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia bahkan punya niat pada Xuan kita. apa kau tahu? Siapa menantu laki-lakiku? Akan kuberitahu kau, dan itu akan membuatmu takut setengah mati. Kalau begitu katakan padaku. Kita lihat apakah itu menakutkanku sampai mati. Dia, pewaris keluarga Lin dari Zhongyuan. The film was Ayahnya translated adalah kepala and keluarga Lin. narrated by M Media. Jadi, keluarga Lin itu adalah keluarga terkaya nomor 1 di Zhongyuan. Apa kau takut? Mengesankan. Sungguh mengesankan. Keluarga Lin melihat seluruh Daxia dapat di peringkat 20 teratas. Tapi di depan tuan muda ini, kau tidak memenuhi syarat. Kau berbicara sombong. Keluarga Lin memiliki nilai pasar 5.000 miliar. Tidak memenuhi syarat. Siapa kau? Siapa aku? Tidak akan menyenangkan untuk dikatakan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Wang Fixuan, layani tuan muda ini. Dan tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Wang. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Wang langsung menghilang dari Yunchan. Kurasa, kesempatanmu tidak terlalu bagus. Aku akan memberimu kesempatan juga. Berlututlah di sini sekarang, dan merangkak keluar. Jika kau melakukannya, aku pasti tidak akan mematahkan kakimu. Klan Linmu di depanku bukan apa-apa. Kukatakan padamu, sekarang aku membutuhkan budak anjing. Jika kau bisa menjadi budak anjing itu, aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membuat keluargamu gelisah. kurasa kau cuma budak anjing. Aku tidak peduli siapa kau. Tapi kusarankan, jangan terlalu sombong di depanku. Apakah kau tahu konsekuensinya? Pamer di depanku? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Tapi jika kau terus bersikap sombong, aku bisa mengajarimu bagaimana menjadi laki-laki. Ajari aku bagaimana menjadi seorang pria. Kau punya nyali. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut, dan jadilah budak anjingku. Jika tidak, Yang seharusnya mati adalah kau. nah. Jika kau punya nyali, Cui Ming, bunuh dia. Tuan muda ingin kau menjadi budak anjingnya. Itu adalah suatu kehormatan bagimu. Jika kau tidak patut, maka kau harus mati. Zui Ming. Peringkat ke-103 di daftar naga Daxia. Seorang seniman bela diri tingkat langit yang menghususkan diri dalam kecepatan. Kau disebut pelindung sekti ilahi kan?
Kau pernah bertugas di pasukan utama tentara penunggang angin perbatasan selatan sebagai kapten, tapi 3 tahun lalu, karena kesalahan perintahmu, semua anggota timmu mati. Kecuali kau. Sejak itu, kau meninggalkan tentara penunggang angin. Tapi aku tidak menyangka. Kau akan datang ke sini untuk menjadi anjing orang lain. Kau benar-benar mempermalukan nama tentara penunggang angin. Kau tahu ini dengan sangat jelas. Siapa kau? Apakah kau juga pernah bertugas di tentara Daxia? Siapa aku? Bukan urusanmu. Tapi karena kau telah memilih untuk menjadi anjing, aku akan membantumu menjadi anjing sungguhan. Banyak orang tahu nama Shui Ming. Jika kau tahu identitas Tuan Muda, kau tidak akan mengatakan itu. Hari ini, siapapun kau akan mati. Pelindung sekti ilahi. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Kata-kata yang sombong sekali. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menangkapku? Pelindung sekti ilahi. Kau terlalu lambat. Seperti siput, mati. Kau telah melumpuhkan kakiku. Tidak ada lagi pelindung sekti ilahi di Daxia. Ini adalah hukuman terbesarku untukmu. Tuan Muda, bahkan Shui Ming pun tak bisa melindungimu sekarang. Sampang. Pakar daftar naga apa? Dengan keadaanmu seperti ini, aku semakin menyukaimu. Jadilah budak anjingku, dan aku bisa memberimu kekayaan dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana? Maaf. Aku sudah punya Zhuangxuan. The film was Untuk wanita, translated aku and tidak bisa melihat narrated orang by lain M lagi. Media. Untuk uang, aku tidak kekurangan. Hanya seorang wanita. Apa kau belum pernah melihat wanita sebelumnya? Klan Linmu memang memiliki beberapa aset, tapi percayalah atau tidak, dengan satu kata, aku bisa membuat keluargamu benar-benar bangkrut. Aku menghargaimu. Ini adalah kehormatan bagimu. Jangan pernah berpikir kau itu istimewa. Kalau begitu percayalah atau tidak, aku bisa menghajarmu sampai seperti anjing sekarang juga. Biar ku katakan, aku adalah Tuan Muda dari klan Xiangqiu Selatan. Kerabat kerajaan. Kau berani menyentuhku? Klan Xiang Nanchu. Itu adalah keluarga terbesar dan terkuat di Nanjian. Pengaruh mereka bahkan lebih besar dari keluarga Lin. Nah, bukankah kau bilang akan memukulku seperti anjing? Ayo, pukul aku seperti yang kau katakan. Lihat apakah kau bisa membunuhku. Jika kau tidak bisa membunuhku, aku akan meremehkanmu. Ayo. Kenapa kau begitu menyedihkan, mengemis padaku untuk MMOQLMO? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Bocah inusan, kau berani memukulku? Aku akan melenyapkan seluruh keluargamu hari ini. Maaf Tuan Muda Xiang, kami benar-benar tidak tahu. Kau memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ya, Tuan Muda Xiang, kehadiranmu di rumah keluarga Wang kami adalah kehormatan terbesar kami. Bahwa Anda mau mempertimbangkan putri kami adalah kehormatan terbesarnya. Bocah ini bukan apa-apa dibandingkan denganmu. Ibu, bagaimana bisa ibu berubah pikiran begitu cepat? Ibumu benar, meskipun Yifan adalah anggota keluarga Lin. Bagaimana keluarga Lin bisa dibandingkan dengan keluarga Xiang? Keluarga Xiang jauh lebih unggul daripada keluarga Lin. Bersama Tuan Muda Xiang, jauh lebih baik daripada bersama anak itu, Yifan. Paman, Bibi. Apakah kalian berdua begitu mudah terpengaruh? Apakah kita salah melakukan ini? Kau telah menyinggung Tuan Muda Xiang. Kau ingin kami menderita bersamamu? Zuan, mengapa kau tidak pergi ke sana? Aku ingin bersama Kak Xiaofan. Tuan Muda Xiang, mohon maafkan dia. Putriku tidak tahu apa-apa. Aku pasti akan bicara dengannya. Tidak perlu. Wanita manapun yang Tuan Muda Ina inginkan tidak dapat melarikan diri. Jika Tuan Muda Ina ingin kau mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ya, kau benar sekali. Nah, mengapa kau tidak bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Muda Xiang? Nah, tahukah kau apa akibatnya jika menyinggung kerabat kerajaan? Berlutut dan sujudlah padaku. Kalau tidak, aku akan menghapus keluarga Linmu dari Xiong-Yuan. Lalu, apakah kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, seluruh klan Xiangmu akan menjadi sejarah? Nah, kukatakan otakmu kebanjiran. Benar. Tidakkah kau mendengarku dengan jelas? Aku adalah kerabat kerajaan. Selain kaisar saat ini, dan tutor Kekaisaran Agung Daxia. Siapa yang berani menghakimi keluarga Xiang kami? Kalau begitu, biar ku katakan ini. Aku adalah guru Kekaisaran Agung Daxia. Kedua setelah kaisar. Tak peduli hanya kerabat kekaisaran sepertimu. Bahkan jika kaisar saat ini tidak kompeten dan bodoh, aku tetap akan mengalahkannya. Bodoh. Benar-benar bodoh. Berlututlah menghakimi keluarga Xiang kami. Kalau tidak, hanya dengan kau menyamar sebagai reseptor Kekaisaran Daxia. Kejahatan ini saja, keluarga Linmu harus dieksekusi. Kak Xiaofan,
Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kau minta maaf lagi? Kita tidak bisa melawannya. Zuan, kau harus percaya padaku. Klan Siang Belaka, di mataku, bukan apa-apa. Kalian, sebagai kerabat kekaisaran, menikmati anugerah kaisar setiap hari. Namun kalian tidak tahu bagaimana membalasnya. Seharian, kalian menindas pria dan wanita, menyalahgunakan kekuasaanmu. Hari ini, aku akan mulai denganmu, dan mendisiplinkan dengan benar klan Siangmu. Kau berani? Tuan Muda Xiang adalah kerabat kerajaan. Beraninya kau memukulnya? Keluarga Linmu tamat. Jika kalian berdua bukan orang tua Zuan, aku benar-benar harus menampar kalian berdua. Kau berani? Bahkan jika ku The berikan film kau was 100 kali lipat translated keberanian, and kau tidak narrated akan by berani. M-Media. Kita lihat saja apakah aku berani. Aku akan menghancurkan keluarga Linmu. Kalian semua pantas mati. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan memberimu tahu. Apa itu pengaruh? Apa itu kekuasaan? Sakit. Apa yang kau lakukan padaku? Pulang dan beli peti mati. Tunggu kematian. Yifan, beraninya kau memperlakukan Tuan Muda Siang seperti ini? Kau mati. Bahkan keluarga Lin Pul tak bisa melindungimu. Keluarga Sianglah yang tamat. Tunggu saja kau. Jika aku tidak menghancurkan keluargamu Lin, aku bersumpah aku bukan manusia. Tuan Muda Xian, kita tamat. Jika Tuan Muda Xian melibatkan keluarga Wang kita, keluarga Wang juga akan tamat. Cepat cari Tuan Muda Xian dan layani dia baik-baik. Jangan biarkan dia mengarahkan amarahnya pada keluarga Wang kita. Aku tidak akan pergi. Kau akan membuatku mati. Keluarga Lin tak sebanding keluarga Xian. Kau ikuti anak ini, keluarga Wang kita akan tamat bersamanya. Keluarga Siang Belaka. Apa yang harus ditakutkan? Nona Long. Apa yang membuatmu memutuskan untuk mengundangku makan malam? Keluarga Siang telah mengeluarkan sayembara 1 miliar untuk kepalamu. Ini bukan perjamuan Hongmen kan? Sebaiknya kau berhati-hati kalau begitu. Baiklah, mari kita bicarakan bisnis. Aku tahu, keluarga Lin sedang ditekan oleh keluarga Siang. Aku ingin membantumu, tapi meskipun grup Longtang kami tidak begitu kuat, tapi aku sudah mendiskusikannya dengan ayahku. Kami akan mengerahkan seluruh dana kami untuk membantu keluarga Lin. Saat ini, semua orang menghindari keluarga Lin kita, seperti wabah. Mereka semua takut pada keluarga Siang. Di saat seperti ini, keluargamu bersedia membantu kami. Tuan Long memang Tuan Long. Dia punya nyali. Jika bukan karena tabib ayahku mungkin sudah mati. Sekarang keluarga Lin sedang dalam kesulitan. Jika kita berpangku tangan, bukankah orang-orang akan menuding punggung kita? Nona Long, aku menghargai kebaikanmu. Aku akan menemukan cara untuk menangani ini sendiri. Kumohon, tabib Dewa Yi, jangan menolak. Jiaoyun, kau benar-benar di sini. Ju Tianhu, apa yang kau lakukan di Yuncheng? Aku sedang ada urusan bisnis di Yunchan. Aku ada janji. Aku sedang membahas bisnis di sini. Aku melihat mobilmu terparkir di luar, dan kupikir The aku film was salah. translated and narrated by Siapa ini? M-Media. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan ganggu makanku. Anak ini namanya Ye Fan. Dia tuan muda klan Lin. Klan Lin Dataran Tengah. Lalu kenapa dia bermarga Ye? Tuan muda Zhu, Anda mungkin tidak tahu, tapi ayahnya, Lin Hai, mengganti namanya dan menikah dengan keluarga Ye. Kemudian, dia mengalami kecelakaan mobil dan menjadi tidak waras. Jadi, anak ini tentu saja tidak bermarga Lin. Hal seperti itu terjadi. Aku juga baru-baru ini mendengar bahwa dia menyinggung keluarga Xiang. Keluarga Xiang sekarang tidak hanya menindas keluarga Lin, tetapi mereka juga menawarkan hadiah 1 miliar untuk kepalanya. Klan Xiang adalah kerabat kerajaan. Bahkan jika keluarga Lin adalah keluarga kaya nomor 1 di Dataran Tengah, mereka masih jauh di bawah keluarga Xiang. Kau punya nyali juga. Nah, berani menyinggung keluarga Xiang? Ye Fan, kau benar-benar sampah pengkhianat. Kau dan Putri Zuan sudah memiliki perjanjian pernikahan, namun kau di sini berkencan dengan Nona Long. Kau benar-benar bajingan. Jiaoyun, penilaian karaktermu tidak terlalu bagus. Nah, kusarankan kau menjauh dari Jiaoyun. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ye Fan, meskipun kau tuan muda keluarga Lin saat ini sedang berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri. Statusmu sebagai tuan muda keluarga Lin bukanlah semacam jimat pelindung. Apa kau tahu siapa Tuan Muda Zhu? Menyinggung Tuan Muda Zhu lebih buruk daripada menyinggung keluarga Xiang. Kau cuma anjing. Menggonggong apa kau? Apa kau punya hak bicara di sini? Bahkan memukul anjing pun tergantung pemiliknya. Apakah anjingku seseorang yang bisa kau ceramahi? Nona Long mengundangku makan malam. Dia tidak mengundangmu kan?
Bukankah kau yang seharusnya pergi? Sudah lama sejak seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Nah, kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tabib Dewa Yi, mungkin kita harus pergi. Mari makan di tempat lain. Jioyon, seorang bocah dari keluarga Lin Dataran Tengah, berani berbicara kepadaku seperti ini. Apa kau pikir dia bisa pergi? Ju Tianhu, apa maumu sebenarnya? Kecuali dia berlutut dan bersujud padaku. Kalau tidak, jika ini sampai terdengar, aku akan kehilangan muka. Nah, apa kau mendengarku? Berlututlah sekarang. Bisa berlutut di hadapan Tuan Muda Zhu adalah berkah yang telah kau kumpulkan seumur hidupmu. Mungkin, jika Tuan Muda Zhu senang, dia akan menjadikanmu anjingnya. Maka krisis keluargamu Lin mungkin memiliki secercah harapan. Lihat dirimu. Banggakah kau jadi anjing? Menjadi anjing Tuan Muda Zhu membuatku bangga. Aku akan menggigit siapapun yang Tuan Muda Zhu suruh gigit. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Karena kau begitu bersemangat menjadi anjing, aku akan membantumu. Tuan Muda Zhu, selamatkan aku. Meskipun dia hanya seekor anjing. Jika kau menyentuhnya, kau menyentuhku. Demi Jioyon, The film was jika translated kau berlutut dan and tunduk, narrated by M Media. aku tidak akan membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Mempertimbangkan jasa ayahmu membela perbatasan selatan, aku tidak akan membunuhmu. Kau juga pergi dari sini. Tabib Dewa Yi, karena kau tahu, dia putra Raja Perbatasan Selatan. Mengalah sajalah, Raja Perbatasan Selatan adalah salah satu dari 4 Raja Perang Agung. Statusnya hanya di bawah tutor kekaisaran, kita tak mampu menyinggungnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang tak berani kulanggar. Tabib Dewa Yi, meskipun keterampilan medis Anda tak tertandingi, bahkan jika keterampilanmu luar biasa, menyinggung Raja Perbatasan Selatan akan membawamu masalah. Jioyon, beberapa orang tidak tahu kapan harus berhenti. Kenapa repot-repot membujuk mereka? Aku sudah memberimu muka. Nyawa anak ini akan kuambil. Ju Tianhu, Tabib Dewa Yi menyelamatkan ayahku. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Long Jioyon, jangan kira aku tidak akan menyentuhmu. Jika bukan karena persahabatan antara ayahku dan Jenderal Lon, apa kau pikir aku akan membuang waktuku di sini bersamamu? Bagaimana jika aku setuju untuk bersamamu? Apakah kau akan mengampuni Tabib Dewa Yi? Jioyon, aku telah mengejarmu begitu lama, dan kau tetap acuh tak acuh. Sekarang kau setuju bersamaku? Demi pecundang ini, kau anggap aku apa? Jati, kau setuju atau tidak? Aku setuju. Tentu saja, aku setuju. Selama kau menyenangkan aku malam ini, dan anak ini tidak memancingku lagi, aku pasti tidak akan mengganggunya. Bagus. Aku setuju. Nah, haruskah aku berterima kasih padamu? Jika bukan karenamu, Jioyon tidak akan pernah setuju untuk bersamaku. Aku tak sabar. Apa kau pikir aku akan? Tabib Yi, kenapa tidak? Kau pergi dulu? Duduklah. Kita belum selesai makan. Tabib Yi, kau... Pelayan. Pesan. Nona Long, apa yang ingin kau makan? Tabib Yi, kumohon, pergilah saja. Apa kau pikir menggunakan tubuhmu untuk menukar nyawaku adalah sesuatu yang akan kusetujui? Nah, kau bahkan hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau masih ingin bermain pahlawan? Karena kau tidak tahu mau makan apa, ayo kita pesan saja. Hidangan termahal di sini. Pelayan, sajikan makanannya cepat. Enyahlah. Lihat, aku lapar. Saat aku lapar, aku mudah gelisah. Saat aku gelisah, aku kehilangan kendali. Saat aku kehilangan kendali, aku jadi mudah tersinggung. Saat aku mudah tersinggung, aku tak bisa menjamin. Apakah kau bisa pergi dari sini dengan utuh? Apa kau pikir aku takut? Apa kau takut? Bukan urusanku. Sebelum aku kehilangan kesabaranku, bawa anjing ini dan pergi dari sini. Nah, Tebar, apakah tinjuku lebih keras? Atau kepalamu lebih keras? Mengesankan. Nah, beraninya kau menyakitiku? The film Aku was yakin tak satupun translated dari kalian and yang keras. narrated by Kalian M bahkan tak Media. bisa menangani air. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Tabib Yi, kau melukai Ju Tianhu. Dia tak akan membiarkan ini berlalu. Kau pikir aku takut padanya? Dia satu-satunya putra Raja Perbatasan Selatan. Sekarang dia terluka. Raja Perbatasan Selatan tak akan tinggal diam. Selain itu, keluarga Siang
Nona Long, bisakah kita selesaikan makan kita? Lupakan saja, aku akan kembali dan bicara dengan ayahku, dan memintanya untuk memohon kepada Raja Perbatasan Selatan. Tuan Long punya koneksi dengan Raja Perbatasan Selatan. Itu semua dari masa muda mereka. Kudengar ayahku bilang, dia dan Raja Perbatasan Selatan rekan seperjuangan. Nanti ayah saya beralih ke bisnis, sementara dia terus membuat prestasi militer, dan dimahkotai raja dalam satu pertempuran. Jika Raja Perbatasan Selatan bersedia menghargai ayahku, dan campur tangan dalam masalah antara keluarga Xiang dan Lin, maka situasi keluarga Lin mungkin akan ada titik balik. Nona Long, ini hal yang sama yang kukatakan sebelumnya. Aku bisa menangani urusanku sendiri. Aku menghargai kebaikanmu. Siapa yang tidak punya beberapa teman berpengaruh? Tabib Yi, apa maksudmu? Kau sudah menemukan seseorang yang bisa menahan keluarga Xiang? Keahlian medisku sangat hebat, sehingga cukup banyak orang berhutang budi padaku. Aku mengerti. Karena Tabib Yi begitu percaya diri, aku takkan ikut campur. Tuan Muda Zhu, sudah selesai. Tuan Muda Zhu, bunuh Yifan langsung. Itu terlalu mudah untuknya. Kita harus membuatnya memohon padamu berlutut dalam keputusasaan yang menyiksa. Apa yang kau pikirkan? Tunangan Yifan ini adalah wanita tercantik di Yunchen, Wang Fizuan. Jika kita membawanya ke sini untuk melayanimu, Yifan ini, bukankah dia akan patah hati? Kau jahat, nah. Namun, aku menyukainya. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Zhu. Kalau begitu sekarang, aku akan membawakan Wang Fizuan untukmu. Patriark Xiang, bisakah kau berbelas kasih? Itu Lin Hai dan putranya yang menyinggung Patriark Xiang. Ini tidak terkait dengan anggota keluarga Lin lain. Aku ingin menghancurkan keluarga Lin. Permohonan siapapun takkan mengubah pikiranku. Patriark Xiang, jika aku bisa membuat Yifan mengabati Tuan Muda Xiang, dan mulai sekarang, keluarga Lin akan tunduk pada keluarga Xiang dan mengikuti arahan keluarga Xiang. Patriark Xiang, maukah kau memberi keluarga Lin kesempatan? Apa kau punya cara? Seperti kata pepatah, serang ular di titik vitalnya. Langsung ke intinya. Jika kita ingin Yifan menyerang, kita harus menemukan cara untuk mengancamnya dengan orang-orang yang paling dia sayangi. Tangkap mereka. Tapi mereka kakak dan kakak iparmu. Kakak dan kakak ipar yang mana? Dia berani menyinggung Patriark The Xiang. film was translated Dia pendosa and keluarga narrated by M Media. Kekejamanmu. Untuk mencapai tujuanmu, aku menyukainya. Jangan khawatir, Patriark Xiang. Aku akan membuat Yifan mengabati Tuan Muda Xiang. Dan mulai saat itu, keluarga Lin akan menjadi bawahan keluarga Xiang. Baiklah. Karena kau begitu tulus, aku akan memberimu kesempatan ini. Jangan khawatir, Patriark Xiang. Sekarang keluarga Lin telah ditekan. Dan Yifan buron. Zuan, kau harus cepat putuskan hubunganmu dengan pemuda itu untuk menghindari melibatkan keluarga Wang. Ya, cepat bersihkan semuanya. Bukankah sudah terlambat untuk menghapus semuanya? Keluarga Yangmu sudah lenyap sekarang. Apa hakmu untuk bersikap sombong di sini? Pergi. Paman Wang, wajahmu berubah. Sangat cepat. Kau harus main operasi cuan. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa kau baik-baik saja? Yang Xiao, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu siapa pendukungku sekarang? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Siapa? Putra Raja Perbatasan Selatan, Zhu Tianwu. Tuan Muda Zhu? Tuan Muda Yang. Mohon bermurah hati, dan jangan dimasukkan ke hati. Aku buta akan statusmu. Tentu saja, aku tidak akan memasukkannya ke hati. Aku membalas dendam di tempat. Hajar orang tua ini untukku. Berhenti berkelahi. Yang Xiao, apa yang kau lakukan? Hentikan. Tuan Muda Su bilang, agar kau pergi dan melihatnya. Temani dia. Jika kau tidak pergi, aku tidak bisa menjamin apakah mereka berdua akan hidup. Aku tidak akan pergi. Terus pukul dia. Hentikan. Baiklah. Aku berjanji padamu. Gadis yang baik. Hubungi Yifan. Katakan padanya untuk pergi ke Hotel Anggur Ungu dan menonton pertunjukan langsung. Kau, Jika kau tidak menelepon, akibatnya akan parah.
Ye Fan, kau berani menyinggung Tuan Muda Zhu kami. Aku akan membuatmu menderita sekarang juga. Berani kau sentuh Zuan Zuan, walau hanya satu jari, akan kupotong kau berkeping-keping. Aku menunggumu di Hotel Anggur Ungu. Tuan Muda Zhu telah dengan hati-hati mempersiapkan pertunjukan besar untukmu. Kau cari mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Yun Pen, aku di Yun Chen. Keluarlah dalam waktu setengah jam. Naik pesawat sekarang dan pergilah ke Yuncheng. Pantas saja menjadi wanita Film was tercantik nomor 1 di Yuncheng. translated and Benar-benar narrated sesuai by dengan M reputasinya. Bahkan lebih baik dari Jiao Yun. Wang Fixuan, jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan Muda Zhu menyukaimu. Adalah berkar yang kau kumpulkan selama beberapa kehidupan. Aku sudah punya tunangan. Kau tidak tahu kan? Ye Fan bajingan itu berselingkuh. Hari ini, dia bahkan berkencan dengan Mona Long. Tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan itu padaku. Adik Fan kecilmu akan datang. Akan kubuat dia berlutut. Dan melihatku mempermainkanmu. Buat dia menderita. Bagaimana dengan itu? Tidak. Kemari. Dan layani aku. Kalau tidak, aku akan melenyapkan keluarga Wang. Aku tidak bisa mengkhianati Kak Fan. Bahkan sekarang, kau masih memikirkan bajingan itu? Dia akan segera tiba. Biarkan dia melihat. Tuan Muda Zhu bermain denganmu? Kemari sekarang. Jangan buat aku melakukannya sendiri. Zhu Tiangu, kau cari mati. Kau datang dengan cepat. Jangan khawatir. Pertunjukan akan segera dimulai. Coba bergerak lagi. Macan hitam. Bunuh dia. Zhu Tiangu, kau sudah keterlaluan. Ayahku adalah Raja Perbatasan Selatan. Berani kau menyentuhku? Yi Fan, lepaskan. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Zhu, seluruh Yunqing akan gemetar. Ayahmu akan segera datang. Akan kubunuh kau di depannya. Kita lihat saja apakah aku berani. Kau, Raja Perbatasan Selatan, telah tiba. Ayah, selamatkan aku. Orang ini mencoba membunuhku. Salam untuk Raja Perbatasan Selatan. Ayahku di sini. Kau mati. Kau. Zhu Yunpan. Salam, reseptor kekaisaran. Kekaisaran, reseptor kekaisaran. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi reseptor kekaisaran? Kurang ajar, berlutut. Ayah, dia hanya anggota keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia menjadi reseptor kekaisaran? Mungkinkah aku salah? Su Yunpeng, putramu menculik tunanganku dan mempermalukannya. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan tentang ini? Reseptor kekaisaran? Ampuni aku. Aku tidak tahu kau adalah reseptor kekaisaran. Ini semua ide busuk bajingan ini. Aku disesatkan olehnya. Reseptor kekaisaran, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Su Yunpeng, aku tahu kau anak tunggal. Jika aku membunuhnya, garis keturunan keluargamu berakhir. Atas jasamu membela perbatasan selatan, aku akan mengampuni nyawanya. Tapi dia kehilangan kedua kakinya. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Reseptor kekaisaran. Aku akan melakukannya sendiri. Ayah, The film was translated Tidak, and ayah. narrated by M Ayah. Media. tidak ayah. Tidak. Ayah. Bawa dia pergi dari sini. Tapi jika kau membuat masalah lagi, mati. Ya, aku akan terus mengawasinya dengan ketat. Bawa dia pergi. Suan Zuan. Suan Zuan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
Reseptor kekaisaran, aku sudah tiba. Bagus, aku akan segera kembali. Ayo pergi, Xuan Xuan, ayo pergi. Anggota dewan yang hadir telah memutuskan dengan suara bulat untuk mencopotmu dari jabatanmu sebagai ketua. Kau pikir dengan tidak menandatangani, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, ketua? Kami tidak ingin berakhir sepertimu, tidak punya uang. Tanda tangani saja. Tepat. Mengingat situasi keluarga Lin saat ini, jika kita tidak segera mengurangi kerugian kita semua akan miskin. Dengarkan. Karenamu, kita semua akan menderita. Aku telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Zian. Selama kau menandatangani dan membiarkan Yifan pergi ke keluarga Zian dan meminta maaf, keluarga Zian akan membiarkannya pergi. Keluarga Zian masuk akal? Jual saja keluarga Lin. Selama kita menghasilkan uang, itu lebih baik daripada kehancuran total, kan? Siapa bilang keluarga Lin akan hancur? Serangan balik keluarga Lin baru saja dimulai. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini rapat pemegang saham. Keluar. Kaulah yang harus pergi. Aku pemegang saham. Pemegang saham terbesar kedua. Apa hakmu menyuruhku pergi? Ini adalah keluarga nomor 1 kekaisaran. Keluarga Xiao menginvestasikan 3.000 miliar pada kami. Lihat baik-baik. 3.000 miliar. Itu bukan jumlah yang kecil. Apa yang terjadi? 3.000 miliar. Ini tidak mungkin. Keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin tanpa alasan? Investasi 3.000 miliar di keluarga Lin. Keluarga Yi telah berbuat baik pada keluarga Xiao. Keluarga Xiao menginvestasikan 3.000 miliar di keluarga Lin. Itu hanya membalas budi, kan? Jangan sebut-sebut 3.000 miliar. Bahkan jika itu 5.000 miliar, keluargaku Xiao bahkan tidak akan berkedip. Bahkan jika itu 3.000 miliar. Jadi bagaimana? Keluarga Ziang adalah kerabat kekaisaran. Terkadang uang tidak selalu lebih efektif daripada kekuasaan. Keluarga Ziang bukan apa-apa di depan keluarga Xiaoku. Ketua pertama dari Dewan Tetua Daxia, bermarga Xiao. Aku ingin tahu siapa ini. Wakil Presiden Kamar Dagang Daxia. Di sini. Salan, Wakil Presiden. Saya nyatakan sekarang pemecatan Anda dari jabatan Presiden Kamar Dagang Dataran Tengah oleh Ketua Grup Lin. Lin Hai akan mengambil alih. Kenapa begitu? Keluarga Lin telah menyinggung keluarga Ziang. Keluarga Ziang bukan apa-apa. Sebagai Presiden Kamar Dagang Dataran Tengah, kau sebenarnya telah menjadi anjing keluarga Ziang. Apa gunanya kau bagiku? Presiden, saya Salang. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Keluar. Jika kau tidak keluar, aku harus menyelidiki Anda secara menyeluruh. Ye, Presiden. Tetua Lin. Sekarang saya umumkan. Anda adalah Presiden Kamar Dagang Dataran Tengah. Ini surat pengangkatannya. Terima kasih atas kepercayaan Kamar Dagang Dataran Tengah kepada saya. Aku, Lin Hai, pasti akan memenuhi harapan. Tetua Lin, silakan lakukan sesuka Anda. Adapun beberapa bisnis yang tidak bermoral, sudah waktunya bagi mereka untuk bangkrut. Biarkan mereka bangkrut. Yifan, ibumu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, kemarilah sekarang. Obati anakku. Kalau tidak, jika anakku mati, dia akan dikubur bersamanya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu saja. Yifan, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ayah, kau urus dulu semuanya di sini. Di mana ibuku? Akhirnya kau muncul. Bahan peledak akan meledak dalam setengah jam. Jika dalam setengah jam, kau tidak bisa menyembuhkan anakku, maka ambillah jenazah ibumu. Bajingan. Baiklah. Akan kuobati dia. Jangan coba-coba macam-macam. Long Er, kau, apa kabar? Ayah, aku baik-baik saja. Tabib Kekaisaran Yao, lihatlah Xiao Long. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Denyut nadi Tuan Muda Ziang normal. Tubuhnya baik-baik saja sekarang. Sekarang, bisakah kau melepaskannya? Melepaskannya tidak masalah. Selama kau bisa keluar dari gerbang keluarga Ziang, aku bisa melepaskannya. Yifan, kau mati hari ini. Ini adalah dua ahli terbaik dari kota terlarang. Bukankah kau pandai berkelahi? Biarkan mereka menemanimu. Serang.
Kalian, sebagai penjaga kekaisaran, beraninya kau meninggalkan posmu. Bagaimana kau tahu tentang kami? Anak muda, kau terlalu sombong. Apa kau tahu konsekuensi membunuh kerabat kaisar? Ye Fan, aku peringatkan kau. Ini yang dibawa adikku dari kota terlarang. Kau berani menyentuh keluarga Xian? Aku akan memusnahkan 9 klanmu. Akan kulihat siapa yang berani. Beraninya kau menyentuh klan siangku. Bibi, kau datang tepat waktu. Anak ini, dia hampir membunuhku. Vian, anak ini tidak menghormati hukum. Jika dia tidak dieksekusi, siapa yang tahu berapa banyak orang akan mati di tangannya di masa depan? Kau sungguh berani. Berani menggertak keluarga siangku. Berbalik. The film was Guru translated Kekaisaran. and Buka narrated matamu by dan lihat M dengan Media. jelas. Ini bibiku. Selir kekaisaran ketiga. Kau masih berani sombong? Vian, jangan buang napasmu padanya. Tangkap dia segera. Apakah kau akan menangkapku? Kau masih sangat arogan? Kau sama sekali tidak menghormati hukum. Diam. Salam, Guru Kekaisaran. Wide, apa yang kau katakan? Dia adalah penasihat kekaisaran. Ya Guangming dari rumah sakit kekaisaran. Memberi hormat kepada penasihat kekaisaran. Saudara, kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Guru Kekaisaran? Penasihat kekaisaran, kasihanilah. Saya buta terhadap kebesaran Anda. Maafkan saya, penasihat kekaisaran. Di mana ibuku? Di gedung yang belum selesai di kota selatan. Jiang Tao, segera pergi ke gedung yang belum selesai di kota selatan, dan selamatkan ibuku. Ada bom padanya cepat. Klan Siang ini merajalela di perbatasan selatan, bertindak seperti tiran, menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap hukum. Sebagai penasihat kekaisaran, menurutmu apa yang harus kulakukan? Guru Kekaisaran, mohon ampun. Aku jamin bahwa mulai sekarang, mereka akan mematuhi hukum. Jika aku mengampuni kejahatan mereka, menurutmu apakah aku adil? Apakah kau pikir aku adil? Penasihat kekaisaran, selamatkan hidupku. Bawakan cambuk naga. Cambuk naga. Cambuk Nage. Menyerang kaisar tirani di atas. Dan pejabat korup di bawah. Melihat cambuk Nage adalah melihat kaisar. Klan Siang, Siang Zutian, dan Siang Jinlong tidak tahu berterima kasih atas anugerah kaisar telah membuat kekacauan di negeri ini. Atas nama penasihat kekaisaran, aku menjatuhkan hukuman mati kepada mereka untuk menegakkan hukum negeri ini. Ayah, Kakak, Sita properti keluarga Siang, dan sita aset mereka. Yi Fen. Aku takkan pernah memaafkanmu. Ebu, Yi Fen, penasihat kekaisaran. Ebu, pergi cepat. Akan terlambat kalau kau tidak pergi sekarang. Belum terlambat. Gunting. Berhasil. Ibu. Ibu, bangun. Ibu, Itu membuatku takut setengah mati. tidak apa-apa sekarang. Penasihat kekaisaran. Klan The film Siang, was translated sialan mereka. and Penasihat narrated kekaisaran by tolong M berikan Media. perintah Anda. Musnahkan mereka segera. Klan Siang, Aku telah mengeksekusi Siang Zutian. Geledah rumahnya. Sita semua aset bekas negara. mereka menanggung akibatnya sendiri. Yi Fen, ayahmu mungkin dalam bahaya. Lin Tao menculikku. Kau harus menyelamatkan ayahmu. Jiang Tao, Di sini. tangkap Lin Tao. Eksekusi dia di tempat. Baiklah, Tuan. Kasih Alvan. Apa kita sudah sampai? Kami di sini. Buka matamu. Zuan, menikahlah denganku. Ya,